Apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Dengar, Mbak. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Anita Syah Ika Perwira Putri yang akan menjadi moderator dalam webinar hari ini. Adapun anggota dari tim kami yaitu Rahmat Wijanarko, Avianto, dan Hasan. Susunan acara meliputi pertama pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Mari ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mas Rahmat Wijanarko. Silakan Mas Rahmat. Apa sudah terlihat? Halo? Sudah, Mas. Terima kasih untuk materi kalian adalah webinar cara mudah memulai bisnis travel. Baik, yang pertama adalah lakukan riset mendalam tentang jenis bisnis yang Anda inginkan. Nah, setelah menentukan jenis dan model bisnis yang Anda minati, ini waktunya Anda untuk memperdalam pengetahuan Anda tentang jenis bisnis tersebut. Anda bisa melakukan riset lewat internet, membaca majalah khusus. Riset ini dilakukan guna melakukan komparasi terhadap kompetitor serta melihat peluang yang ada untuk menentukan konsep brand yang nantinya akan Anda bangun. Salah satu faktor penyebab kegagalan pemula dalam berbisnis adalah tidak melakukan riset tentang bisnis yang dijalankan. Langkah ini wajib dilakukan agar bisnis Anda dapat berjalan lancar. Apa saja fungsi riset pasar? Atau membantu menentukan segmen pasar yang tepat. Contohnya, jika Anda memutuskan untuk menjual tiket pesawat internasional, tentu segmen pasar Anda adalah kelas menengah ke atas. Menentukan lokasi pasar berdasarkan segmen. Untuk bisnis offline, lokasi yang dimaksud adalah tempat toko Anda akan berada. Sedangkan untuk bisnis online, Anda harus pandai memilih lokasi di dunia maya, misalkan memilih saluran yang efektif, apakah lewat Facebook, Instagram, blog pribadi, atau forum-forum traveler, dengan memasarkan ke komunitas-komunitas online yang sesuai dengan segmen produk Anda. Selanjutnya adalah menentukan tujuan wisata. Jika Anda memilih berbisnis di jasa paket wisata, Anda perlu menentukan tujuan wisata yang akan Anda tawarkan. Pilih tujuan wisata yang sudah Anda kenal dengan baik. Bisa di kota tempat Anda berdomisili atau tempat yang sering Anda kunjungi, tak terkecuali luar negeri. Apa yang harus dipersiapkan dalam tahap ini? Kenali tujuan wisata sebaik-baiknya, karena Anda nanti harus membuat database dari seluruh destinasi wisata yang akan Anda masukkan ke dalam itinerary. Data yang dimaksud menyangkut kontak person dari pengelola tempat wisata, harga tiket, surat menyurat, dan daftar biaya yang mungkin dikeluarkan dalam sebuah perjalanan wisata. Selanjutnya, ciptakan brand yang menjual. Sama seperti bisnis pada umumnya, Anda butuh merancang konsep brand untuk bisnis travel Anda. American Marketing Association Coulter and Keller 2009 mendefinisikan brand atau merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendefinisikan mereka dari para pesaing.
Oleh karena itu, konsep brand di sini meliputi nama, logo, tema, warna, desain, sapaan kepada customer, serta lambang-lambang yang berhubungan dengan identitas brand Anda. Konsep brand sangat penting karena dapat menggambarkan segmen pasar Anda, apalagi jika bisnis Anda berbasis online. Anda tentu harus memperkuat konsep brand karena proses marketing bisnis online melalui media sosial. Gemes. Adik gemes. Tema warna. Tema warna ini merupakan ciri khas dari usaha Anda. Warna ini nanti akan diaplikasikan pada logo, desain poster, atau banner. Jika bingung memilih warna, Anda bisa menyesuaikan kepada filosofi bisnis Anda. Ada banyak loh informasi tentang arti warna di internet. Logo. Gunakan logo dengan desain yang unik dan berbeda dari bisnis jenisnya. Untuk membuat logo menarik, tentu Anda harus banyak melihat referensi logo, baik dari brand-brand lokal maupun brand luar. Logo ini sangat penting karena merupakan identitas dari bisnis Anda. Jika Anda bisa mendesain, tentu Anda sangat menghemat budget. Tapi bila Anda tidak bisa mengoperasikan software desain, Anda bisa membayar jasa grafik desain profesional untuk membuat logo bisnis Anda. Selanjutnya desain. Desain penting untuk menggambarkan identitas bisnis Anda. Jangan sampai sembarangan menggunakan simbol yang tak relevan dengan bisnis Anda. Bila Anda memilih bisnis travel, tentu yang digunakan adalah simbol pesawat, koper, atau pantai. Sapaan pada customer. Ini juga penting agar terbentuk customer engagement. Itu mengapa Anda perlu menentukan segmen pasar agar bisa menentukan sapaan yang tepat bagi para customer. Persiapan toko Anda sebelum resmi dibuka. Bagi Anda sekalian yang berbisnis online, mempersiapkan toko berarti membuat website, blog, serta membuat akun media sosial untuk usaha Anda. Terus apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama itu profil usaha. Untuk mengisi toko, Anda perlu membuat profil usaha Anda. Buatlah profil selengkap-lengkapnya agar dapat meyakinkan calon pengguna jasa Anda. Paparkan keunggulan bisnis Anda yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Profil yang Anda tuliskan ini dapat mempengaruhi kredibilitas bisnis Anda. Untuk itu, tuliskan profil yang seprofesional mungkin, jangan asal-asalan. Yang kedua itu konten. Persiapkan materi konten yang akan dipublish, baik berupa tulisan, foto, maupun video. Buatlah konten yang sebenarnya mungkin. Anda juga bisa menggunakan animasi bergerak seperti lagu. Semakin menarik konten, maka kita dapat memberi kesan yang tak terlupakan bagi pelanggan. Jangan lupa untuk menyeragamkan seluruh toko yang Anda miliki. Maksud menyeragamkan, misalkan konten di saluran-saluran pemasaran, website, media sosial. Caranya dengan menggunakan warna yang senada, desain serupa, serta konten yang saling terintegrasi antara saluran dengan saluran lainnya. Yang kedua, memperdalam pengetahuan tentang keuangan. Ya, tentunya sebagai pebisnis yang baru terjun di dunia perusahaan, banyak skill yang harus dipelajari untuk mengembangkan bisnis dan usaha. Misalkan kemampuan di bidang marketing, hukum, manajemen, operasi, juga kemampuan komunikasi yang efektif. Namun seringkali para pebisnis merupakan satu skill yang sangat penting untuk dimiliki, yaitu kemampuan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan hingga pembuatan laporan. Nah, yang kedua ini perluas jaringan dan relasi. Sebagai pelaku bisnis, Anda tidak bisa berdiam diri menunggu bisnis Anda berjalan dengan menunggu bisnis Anda berjalan lancar. Anda juga perlu memperluas jaringan dan relasi seluas mungkin. Misalkan kita kan di bidang biro jasa perjalanan itu kan harus punya relasi, contohnya di perusahaan otobus, terus di perkereta apian, di kapal, dan di maskapai-maskapainya. Nah, itu selalu diperluas. Dan di hotel-hotel juga, tempat wisata. Agar apa? Agar nanti ke depannya
bisa berhubungan dengan baik, dan apa yang kita butuhkan itu menjadi prioritas. Selanjutnya, memiliki strategi promosi yang kuat. Nah, biasanya kalau saya sendiri menggunakan strategi promosi yang kuat itu lewat sosial media, misalkan di Facebook, kan itu ada di grup-grup traveler. Nah, itu bisa kalian promosi lewat sana, lewat IG, terus teman-teman Anda gitu bisa minta tolong pastikan atau apa gitu, tolong share gitu. Kalau mau mengeluarkan budget yang lebih bisa pakai jasa endorse. Tapi selama ini saya nggak pernah pakai endorse juga sih. Nah, ini kenapa harus di bisnis travel? Nah, kenapa harus di bisnis travel? Di zaman sekarang ini traveling sudah menjadi lifestyle bagi masyarakat Indonesia, baik anak muda maupun orang tua. Tujuannya setiap orang juga beda-beda. Ada yang ingin berlibur, ada untuk yang meredakan stres, yang kata-katanya lagi hits sekarang kan katanya healing itu ya. Ada yang pengen healing, gitu. Ada mencari pengalaman baru, bahkan pengalaman saya yang buka-buka trip itu bahkan juga ada yang mendapatkan jodohnya juga. Dan ada yang mencari travel hanya untuk belanja brand-brand mewah juga ada. Dan juga ada yang hanya untuk wisata berkuliner. Nah, dengan realitas tersebut, para travel agent itu mereka semakin gencar menawarkan paket liburan dengan harga miring. Contohnya di sekarang kan ada open trip itu kan itu sudah harga miring, ada paket-paketnya. Kita lanjut. Nah, ini pasar luas dan besar. Bisnis yang menjanjikan tak hanya bicara tentang pasar yang besar, namun permintaan harus tinggi. Seperti yang telah dipaparkan di atas, permintaan akan jasa tour and travel tak pernah sepi. Salah satu pemicunya bukan adalah sosial media, yakni Facebook dan Instagram. Sesuai yang saya sarankan tadi tentang marketing itu, lewat Facebook dan Instagram itu adalah sosial media. Ketika Anda melihat seorang teman membagikan foto liburan, pemandangan yang sangat indah saat ia berlibur, bukanlah hal tersebut membuat Anda ingin pergi berlibur. Apalagi saat ini harga tiket pesawat sudah sangat terjangkau. Hal ini membuat liburan bukan lagi dipandang sebagai barang mewah. Bisnis sepanjang masa. Nah, kenapa bisnis sepanjang masa? Bisnis travel bukanlah bisnis musiman yang bisa dikatakan tidak pernah sepi. Momen liburan selalu ada dan berulang setiap tahun. Misalkan libur kenaikan kelas atau libur akhir tahun. Kecuali tahun kemarin itu ya dikatakan berhenti total ya karena ada pandemi COVID itu, semua di bidang wisata itu berhenti semua. Ya, yang kedua, tentang momen liburan tersebut akan dimanfaatkan oleh orang-orang untuk refreshing dan berkumpul bersama keluarga. Selanjutnya, jika Anda berbisnis sesuatu yang bersifat musiman seperti berjualan makanan atau minuman sedang hits, tentu tak menjamin keberlanjutannya di masa mendatang. Berbeda dengan bisnis travel yang bisa menjadi bisnis panjang masa. Bisnis yang dibayar di depan, siapa sih yang mau rugi saat berbisnis? Tentu tidak ada kan. Nah, bisnis ini tuh merupakan bisnis yang kemungkinan kerugiannya kecil karena menerima pembayaran di depan. Sebagai contoh, misalkan ada suatu perusahaan yang ingin menggunakan jasa kita. Nah, biasanya kita itu minta DP sebanyak 50%. DP dari jumlah total minta 50%. Dan untuk pembayaran dulu mulai dari armada, hotel, tempat wisata, dan lain-lain. Bisa dibuka di mana saja. Pada awalnya bisnis travel berjalan dengan model bisnis tradisional yang tidak test oriented. Namun semakin kencangnya digital, tentu saja bisnis travel tradisional tersebut memanfaatkan adanya teknologi internet. Bahkan kini sudah ada travel agent yang 100% berbasis online. Dengan begitu menggeluti bisnis ini, Anda tidak perlu memiliki kantor karena bisa melakukan di dunia maya. Dari hobi menjadi profit. Nah,
Dulu saya sangat hobi pertama kali dengan bis. Dan semakin ini daripada hobi saya hanya untuk naik-naik bis ke tujuan yang nggak jelas. Jadi saya menjadikan bisnis ini jadi profit. Bagi Anda yang hobi traveling, tentu Anda akan senang melakukan bisnis travel karena sesuai dengan passion Anda. Banyak orang yang bilang bahwa bisnis akan sukses apabila ia mencintai apa yang dilakukan apabila ia memiliki rasa tinggi dalam bidang usaha yang dilakoninya. Bisnis yang didasari pada kesukaan atau passion memang akan memiliki peluang lebih besar untuk sukses. Sebab rasa cinta pada suatu bidang akan mendorong para pelakunya untuk menjalankan usahanya penuh hati dan bersungguh. Ya, lanjut. Apa saja jenis dan model bisnis travel tiketing? Nah, usaha tiketing ini meliputi dari penjualan tiket pesawat, tiket bus, tiket kapal, hingga tiket kereta api. Selanjutnya rental kendaraan. Rental kendaraan adalah salah satu jenis usaha travel yang memiliki potensi besar. Usaha ini tetap bisa dilakukan walaupun Anda tidak memiliki mobil atau motor pribadi. Bagaimana caranya? Yakni bekerjasama dengan pusat rental kendaraan dan menjadikan agen menjajakan jasa rental sekaligus sopirnya. Saya juga kadang-kadang juga merentalkan kendaraan. Cuma saya juga menjadi sopir juga karena ya belum bisa untuk melepas kunci karena kan saya sudah dipasai kendaraan dan harus menjaga kendaraan itu dan harus ada profit yang masuk. Selanjutnya, pemandu wisata. Pemandu wisata itu harus tubuh dan pikiran sehat. Pekerjaan sebagai pemandu wisata menurut jam kerja yang panjang, menuntut jam kerja yang panjang, dan stamina yang kuat. Karena pemandu akan banyak berjalan serta mempresentasikan objek-objek wisata sepanjang jalan. Untuk itu, modal utama sebagai pemandu wisata adalah kesehatan fisik dan mental, karena bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan adalah dalam menjaga pola makan, rajin berolahraga, dan mencari hiburan yang serta untuk menyegarkan pikiran. Dan jangan sampai pikiran yang kacau membuat mood Anda jelek saat menemani para wisatawan. Nah, ini yang terakhir. Kenapa pikiran jaga jangan sampai membuat mood jelek dalam menemani para wisatawan? Ya karena nanti kita bisa dipandang buruk sama wisatawan karena kerja kita tidak profesional. Ya meskipun ada masalah di luar ya. Kalau udah masalah kerjaan ya harus tetap masalah kerjaan, nggak boleh dicampur aduk. Nah ini pasti berbahasa asing. Jika target customer Anda yang wisatawan domestik, mungkin Anda tidak perlu modal ini. Namun dalam pemandu wisata asing sudah menjadi syarat mutlak bagi seorang pemandu wisata menguasai bahasa internasional. Pengetahuan yang luas dan mendalam. Nah, sebagai pemandu wisata ini harus bisa pengetahuan yang luas dan mendalam tentang tempat-tempat wisata yang dalam internet. Namun tak cukup sampai itu. Anda juga harus memiliki pengetahuan terkait masalah sosial budaya tersebut. Pasalnya, sebagai pemandu wisata, Anda bukanlah objek pemanis dalam perjalanan, tapi Anda perlu mengedukasi para wisatawan agar Anda perlu memperkenalkan objek wisata serta mempresentasikan secara tempat tersebut. Ya, jadi pemandu wisata bukan untuk pemanis dalam perjalanan atau buat gaya-gayaan, bukan. Tapi juga untuk mengedukasi. Misalkan kita di Jogja, misalkan di pantai ini harus menjaga ucapan atau apa itu perlu disampaikan agar tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan ke depannya. Selanjutnya, paket wisata. Nah ini saya sering bikin open trip paket wisata ini. Nah untuk paket wisata ini biasanya Anda perlu terlebih
dahulu mengenal destinasi, misalnya Jogja. Nah, bisa pilih daerah-daerah yang sudah familiar bagi Anda. Jogja terkenal yang harus biasanya itu pantai, terus daerah Gunung Kidul, Malioboro, seperti itu. Nah, komponen utama dalam menyusun itinerary dalam paket wisata tersebut adalah berikut. Memiliki objek wisata utama yang memiliki daya tarik tersendiri bagi calon pelanggan. Nah, misalkan pantai. Pantai itu sangat memiliki daya tarik. Hampir semua orang pasti akan tujuan utamanya itu akan ke pantai. Dan memiliki fasilitas memadai seperti toilet, tempat ibadah, dan tempat parkir bis. Pastikan lokasi peristirahatan pelanggan berada di tempat yang strategis dan nyaman. Selain itu, kita perlu menyesuaikan kelas hotel jenis dengan jenis paket yang dibuat. Nah, misalkan kan ini ada A. Nah, ini minta, Mas, saya buatkan paket inap Jogja dengan harga sekian. Hotelnya manut, Mas, itu. Kan kita kan mencarikan hotel dengan sesuai budget yang customer berikan. Misalkan katakanlah budgetnya sekitar 500 inap. Dapatnya apa aja, Mas? Rutenya mana aja gitu. Nanti kita hitung semua dan mencarikan hotelnya itu berdasarkan dan budget tersebut. Terus bekerja sama dengan restoran atau catering tertentu yang memiliki kualitas makanan cita rasa kuliner yang lezat agar tidak mengecewakan pelanggan. Dan penting untuk melakukan survei di destinasi wisata agar Anda bisa memperhitungkan waktu yang diperlukan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, yang ini terakhir itu sangat penting. Kenapa? Ya, misalkan kita bikin paket wisata Jogja. Minimal Jogja kalau tolak itu sehari itu ya, sehari terus malamnya balik lagi ke arah Jawa Timur itu paling enggak itu 2 sampai 3 tujuan. Lebih dari itu udah nggak cukup lagi waktunya. Karena apa? Karena di tempat wisata terutama Jogja itu kalau daerah Gunung Kidul jalannya naik turun pegunungan dan macet di sana. Nah, itu yang bikin membuang-buang waktu sebenarnya. Nah, ini menjual voucher hotel. Voucher hotel merupakan salah satu usaha travel yang cukup mudah. Memang cukup mudah membuat travel hotel itu. Ya, karena apa? Ya, kita kan bekerja sama dengan hotel, katakanlah hotel di aplikasi A, misalnya menjual harga 300. Kita bisa dapat dari sana itu harganya sekitar 250 per malam. Nah, kita jual aja ambil untung 20 atau 25 pun kita udah menang, udah pasti dapat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Nita. Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa menekan tombol raise hand di bawah. Sepertinya nggak ada ya.
Oke, ada satu yang resen. Masa Dini, bisa dinyalakan mic-nya, Mas? Halo, Mas Adini. Oke, maksudnya gimana Mas ini? Bagaimana menghadapi customer yang banyak minta dalam perjalanan? Oke, mungkin banyak minta, banyak request gitu ya. Ya kita hadapi dengan sabar, dengan sepenuh hati ya. Kita kan hanya di bidang jasa juga melayani. Tapi yang diminta itu apanya dulu? Kalau misalkan minta kayak minum atau makannya sudah biasa. Kalau minta perubahan rute dan tujuan, nah itu perlu dirembukan lagi dengan panitianya. Misalkan tujuannya ini udah dua, pantai sama daerah wisata. Nah, misalkan daerah yang kedua ini minta pindah, Mas, pindah ke sini. Nah, selagi harga tiketnya masih sama, itu tidak dikenakan biaya tambahan. Tapi kalau harga tiketnya di atas harga yang wisata yang sudah ditentukan, itu biasanya dikenakan biaya tambahan dengan harga tiket yang sesuai. Dan misal harganya di bawah harga itu, uangnya akan dikembalikan, kembaliannya itu akan dikembalikan ke panitia. Gimana Mas Adini? Ya untuk absensi bisa buka di kolom chat, di situ ada link absensinya. Silakan yang absensi. Oke, terima kasih Mas Adini. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya?
Ya, link absensinya sudah ada di kolom chat ya. Untuk yang belum absensi, silakan absensi dulu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Bisa raise hand. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Demikian webinar cara mudah memulai bisnis travel ini. Mari ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih.